Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Duli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin saya mendapatkan sebuah kiriman video dari teman saya di grup WhatsApp, yaitu tentang videonya Mongol Stress yang membandingkan kisah kehidupan Yesus dengan Muhammad. Saya pikir itu bukan apple to apple ya yang dilakukan oleh Mongol Stress. Dan saya sendiri juga tidak tahu kenapa Mongol Stress melakukan ini dan apa motivasinya. Tidak jelas. Namun teman saya yang dari Sulawesi Utara mengatakan bahwa ada motivasi lain ketika dia membahas ini di media sosial. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat Mongol Stress berikut ini. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Itu ada. Kita semua tahu bahwa Mongol Stress ini adalah seorang pelawak ya, seorang komedian. Seharusnya dia ya melawak saja. Tidak perlu dia melakukan ilmu perbandingan agama seperti ini karena dia bukan sarjana teologi ya, dia bukan ahlinya di sini. Dan kalau dia mau melawak masih banyak bahan-bahan yang lain yang lucu daripada mengangkat hal-hal yang dia sendiri tidak paham sebenarnya. Nah, judul video itu agak menggelitik bagi saya karena judulnya kok bisa ya Mongol bisa menceritakan kisah hidup Muhammad dengan lengkap. Ya bisa, siapa saja bisa, semua orang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya karena di internet banyak. Yang kedua, banyak buku-buku yang mencatat tentang sejarah hidup Muhammad. Saya saja punya. Saya punya Sirah Nabawiyah yang ini. Ini mengenai kisah hidup Muhammad lengkap. Dan kemudian saya juga punya buku tentang kisah peperangan Muhammad lengkap. Jadi ini kitabnya Kitab Al-Maghazi Muhammad. Semua peperangan yang dilakukan oleh Muhammad ada dicatat di dalam kitab ini. Jadi ya saya nggak heran bahwa Mongol pun bisa melakukan itu. Nah, Mongol seharusnya dia membaca Al-Quran juga ya. Bahwa di dalam Al-Quran sendiri juga tidak ada kisah lengkap tentang Muhammad ya. Yang ada tentang buku-buku seperti ini. Nah, kita kembali kepada poin yang mau kita bahas mengenai Mongol. Saya tidak membahas orangnya bagaimana dia, tapi poinnya adalah dia mengatakan Yesus itu tidak terdetek selama 14 tahun. Beda dengan Muhammad yang dicatat dengan lengkap. Nah, kemana sih Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa tidak dicatat di dalam Alkitab? Yang dicatat dalam Alkitab adalah kelahirannya saja, kemudian waktu dia disunat, diserahkan di bait Allah, kemudian umur 12 tahun ketika dia mengikuti bar mitzvah, dan umur 30 tahun ketika dia dibaptis dan memulai pelayanan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang dilakukan Yesus di tahun-tahun itu sehingga tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, kenapa Yesus tidak dicatat kisah hidupnya semuanya gitu ya. Bahkan yang Mongol katakan tadi itu umur 14 sampai 29 atau 30, 14 tahun hilang. Sebenarnya bukan 14 tahun ya, tapi 18 tahun. Mulai umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, yang pertama saya mau mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang 25, masih banyak hal-hal lainnya lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa
masih banyak, sangat banyak hal yang dilakukan oleh Yesus sejak dia dilahirkan dan kemudian sampai usia 30 tahun yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau ditulis, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bayangkan, kalau kisah hidup Yesus mulai lahir sampai 30 tahun ditulis, butuh berapa banyak lembar kertas, butuh berapa banyak tinta untuk menulisnya. Dan yang kedua, kenapa usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak ditulis, kisah hidupnya tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena bukan kisah hidup Yesus dari bayi sampai usia 30 tahun yang penting, melainkan pelayanan Yesus yang dimulai pada usia 30 tahun. Nah, itulah tujuan Bapa mengutus Yesus datang ke dunia ini. Jadi yang terpenting adalah pelayanan Yesus di usia 30 tahun hingga dia mati, bangkit, dan kembali lagi ke surga. Nah, yang ketiga, kenapa usia 12 sampai 30 tahun atau 18 tahun Yesus tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena firman Tuhan diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia itu berdasarkan isi hati Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kemauan manusia kepada Tuhan seperti Mongol ini ya. Kita maunya ini itu, termasuk kisah hidup Yesus, kenapa tidak ditulis dengan lengkap. Sebenarnya saya tidak heran dengan pemikiran Mongol karena itu pun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum Mongol lahir. Makanya banyak ditemukan Injil-Injil palsu atau Injil apokrif yang mencatat mengenai kisah masa kecil atau kisah kehidupan Yesus yang heroik. Yang keempat, kenapa kisah hidup Yesus tidak ditulis dengan lengkap di dalam Alkitab? Karena tidak lazim bagi orang Yahudi mengajar di usia di bawah 30 tahun. Dia harus berusia 30 tahun ke atas setelah dia lulus midras atau sekolah kerabian. Jadi itulah kenapa kisah hidup Yesus tidak ditulis dengan lengkap. Nah, ngapain aja sebenarnya Yesus kecil itu ya? Ya, saya sudah beberapa kali menjelaskan ini sebenarnya di dalam video saya. Bahkan kemarin pun saya menjelaskan ini. Nah, kemana Yesus di usia itu yang tidak disebutkan di dalam Alkitab itu ya? Mari kita melihat di dalam budaya Yahudi. Jadi, Yesus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia, yang dilahirkan melalui seorang perawan yang bernama Maria, yang tunduk dan taat atas hukum Taurat. Jadi Yesus lahir, dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh ibunya, yaitu Maria. Yesus harus bersekolah juga sebagaimana seorang anak-anak Israel atau anak-anak Yahudi. Kalau dia nggak sekolah, justru itu akan menjadi hal yang aneh bagi orang-orang. Nah, di usia 5 tahun, Yesus sudah belajar membaca kitab Taurat yang disebut dengan Mikro. Dan kemudian, usia 10-12 tahun, Yesus mengikuti kelas yang bernama Misnah. Usia 12-15 tahun, Yesus mengikuti bar mitzvah atau anak hukum. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di bait suci dengan berdialog dengan alim ulama. Usia 15-20 tahun, dia mengikuti Talmud, pendidikan Talmud. Nah, pendidikan Talmud inilah sampai usia 20 tahun inilah pendidikan wajib anak-anak Yahudi. Jadi semua harus mengikuti pendidikan sampai Talmud. Jika dia ingin menjadi rabi atau imam, dia harus lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu midras. Dia harus masuk ke sekolah
kerabian sampai usia 30 tahun, yaitu 10 tahun lamanya dia mengikuti pendidikan. Baru setelah lulus dia disebut rabi dan boleh mengajar di bait Allah ataupun di sinagog. Dan kalau dia ingin menjadi imam, dia boleh menjadi imam dengan jenjang-jenjang yang sudah ditetapkan menurut orang Yahudi. Jadi begitulah kisah hidup Yesus. Kenapa tidak dicatat dengan lengkap di dalam Alkitab? Semoga apa yang terjadi kepada Mongol ini tidak terjadi kepada anak-anak Tuhan yang lain ya. Jangan sampai kita membuat satu statement yang akhirnya menyenangkan pihak sebelah tapi membingungkan umat Kristen sendiri. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.